Bentar, Devon. Ya. Halo, Halo, hai, hai Devano. hai, Apa kabar? baik banget. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya kenalin, aku Aulia yang bakal ngobrol sama kamu sore hari ini. Oke, Kenal ya. ya, Em, Sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin Devano bisa menyapa sambil membenarkan posisi handphonenya juga. Bisa nyapa teman-teman yang udah gabung di sini. Mungkin halo, silakan. apa kabar? Oke. Em, Akhir-akhir ini Devano lagi sibuk apa nih? Aku, aku Ya. eh, lagi reading skrip baru. Terus aku juga selalu ada di studio untuk nyiptain lagu-lagu. Jadi ya kayak gitu deh Kak. Ya, siap. Teman-teman di sini pasti nggak sabar buat nunggu-nunggu karya-karya selanjutnya dari Devano tentunya. Ngobrolin soal single, kan aku mau ngucapin selamat karena Devano juga baru aja rilis single Cerita Remaja yang juga jadi Ya, soundtracknya series Teluk Alaska. Nah, ya, boleh ceritain nggak sih sebenarnya ini lagu yang bikin siapa? ya. Jadi memang aku nulis sendiri. Tapi kalau pencipta lagunya aku berdua sama temanku namanya Ape. Kita di dalam satu project yang namanya Dev AP. Jadi kita berdua memang sering banget ada di studio untuk nyiptain lagu buat aku ke depannya dan juga lagu-lagu buat para penyanyi nantinya. Jadi ya alhamdulillah senang banget bisa dapat kesempatan buat nulis lagu di series Teluk Alaska ini dan ya judul Cerita Remaja udah bisa dengerin di semua platform. Siap. Um, Terus aku udah dengerin lagunya sebenarnya dan teman-teman juga pasti udah dengerin semua. Aku mau tahu nih, sebenarnya cerita dari liriknya lagu ini tuh relate nggak sih sama kehidupanmu yang sehari-hari? Atau mungkin ini cuma dari imajinasimu aja? Karakterku yang di series. Lagu Oh, single sorry. cerita remaja. Sorry, Oke. sorry. Lagunya relate sih relate karena memang di sini aku nulis untuk apa ya? Terlepas dari seriesnya, lagu ini tuh aku ciptain buat kita mengenang masa-masa remaja kita yang indah gitu loh Kak. Jadi kayak mungkin waktu itu aku sedikit kangen sama masa-masa remaja aku yang aku masih sekolah SMP, SMA. Jadi aku membawa lirik-lirik itu ke arah kenangan-kenangan yang indah waktu SMP, SMA gitu. Gitu deh. Siap. Terus bisa ceritain nggak sih hal seru apa atau hal menarik apa yang kamu rasakan atau lalui ketika kamu dalam proses pembuatan single cerita remaja ini? Inspirasi ya? Ya, mungkin boleh inspirasi. Ah, sebenarnya inspirasinya nggak ada sih, cuman lebih tepatnya aku ngebayangin semuanya itu lewat skrip yang udah ada dan lewat sinopsis series Teluk Alaska yang udah ada gitu. Jadi kayak aku bener-bener ngebaca dari atas sampai bawah, dari awal sampai akhir, terus bener-bener kebayang apa yang udah mau aku tulis, apa lagu-lagunya kayak mau kayak apa, dan ternyata lagu yang dipilih itu sama aku dan Ape temen aku ini lagunya tuh memang manis karena series juga manis banget dari awal dari opening sampai endingnya seriesnya tuh manis banget jadi kayak aku ngebayangin lagunya oh bakal kayak gini 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 gitu. Berarti kamu benar-benar baca semua skripnya dari awal sampai akhirnya kamu menemukan inspirasi untuk nulis lagu cerita remaja itu. Iya bener, Berarti lagu ini benar-benar liriknya relate banget sama series yang kamu bintangi juga, betul ya? ya bener pasti dong. Ya. Boleh tahu nggak sih berapa lama waktu yang kamu butuhin buat nulis dari awal kamu nulis lagunya cerita remaja sampai akhirnya proses rekamannya itu sendiri? Ya kalau ngomongin awal-awal ciptain lagu itu waktu itu inget banget jam berapa ya. Sore atau malam gitu dan aku nyiptainnya cuma 6 jam itu udah demo itu baru demo tapi memang setelah itu pastinya ada proses rekaman instrumen itu langsung kita kasih ke Mas Tito kalau nggak salah nggak nyampe seminggu udah jadi lagunya karena ini sistemnya kebut banget karena kita sempat apa ya mendadak kayak eh, ayo cepet besok harus rekaman gitu loh Kak jadi kayak nggak semua instrumen waktu itu sebelum rekaman udah jadi semua terus
langsung rekaman udah kalau nggak salah sih sekitar tiga kali pertemuan udah jadi. Wow. Oke. Aku mau tanya sih, gimana perasaanmu ketika akhirnya kamu dikasih kesempatan buat mengisi soundtrack dari series yang juga kamu bintangi sendiri? Perasaanmu gimana? Mungkin bisa diceritain. Yang pasti seneng banget sih Kak, karena pertama-tama aku juga ini baru kembali lagi ke dalam dunia peraktingan. Jadi seneng banget selain aku masuk lagi dalam peraktingan ini, tapi aku bisa apa namanya ikut nyanyi dan bisa ikut menciptakan lagunya. Jadi aku seneng banget, benar-benar bersyukur banget dan ya aku kira ini adalah awalnya aku kembali lagi dan jadi semangat lagi untuk ada di dalam peraktingan dan aku kedepannya sih pasti bakal ngebuat semuanya seneng juga. Aku pengen ngebuat fans-fans aku senang dan aku pengen terus ada dalam perfilman Indonesia sih kayaknya. Siap. Aku doain semoga kedepannya Devano semakin banyak proyeknya yang tentunya nggak cuma di bidang teks suara, tapi juga di bidang acting juga. Dan semoga setelah Teluk Alaska, kita teman-teman fansnya Devano bisa nonton lagi actingnya Devano di film-film selanjutnya. Yeah. Ya. Terus kamu sendiri ada nggak sih kesulitan saat menciptakan series Teluk Alaska ini? Maksudnya kalau Lagunya tadi ya. kita dengar kan, ya kalau kita tadi dengar kan kayaknya setelah baca terus habis itu cuman butuh waktu 3 hari sampai selesai. Mungkin ada kesulitan-kesulitan yang belum pernah kamu share ke teman-teman soal pembuatan cerita remaja. Pastinya kalau kesulitan ada sih kayak memang apa ya, karena ini juga lagu yang akan ada di dalam series, which is itu sangat krusial banget buat aku. Pastinya ada deg-degannya, pasti ada takutnya karena aku harus ngasih demonya juga ke MD, ke sutradara, ke penulis, ke produser. Jadi kayak aku deg-degan juga untuk apa yang ngasih. Sebenarnya kesulitannya itu ada di apa ya? Ada di nyanyiannya sih sebenarnya. Karena aku baru sadar aku yang nyiptain sendiri, aku yang kesusahan sendiri nyanyinya. Jadi kayak ada part-part di mana yang menurut aku susah banget untuk dinyanyikan, yaitu klimaks lagunya ada high note yang biasanya aku nggak pakai jadi aku pakai. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau dari proses rekaman, dari proses penulisan lagu, dari proses penciptaan lagunya juga eh, semuanya lancar karena memang kita udah terbayang dari skrip yang udah ada sama dari sinopsis yang udah ada. Siap. Terus em, di ngomongin soal series Teluk Alaska, ini tadi kamu juga udah sempat mention di awal kalau misalnya ini comeback kamu di dunia acting ya kan? Uh, aku mau tanya dong gimana perasaanmu pertama kali waktu kamu ditawarin jadi pemeran utama di web series Teluk Alaska? Oh, uh, seneng banget sih karena sebenarnya MD itu adalah salah satu-satunya PH yang pertama kali nerima aku, tapi ternyata baru sekarang ini untuk bisa apa ya ikutan dalam project MD dan aku senang banget rasanya pasti senang banget bersyukur banget bisa apa ya diajakin Pak Manoj sama Kak Sanjay untuk bisa ikutan di dalam Sestlok Alaska ini dan aku juga apa ya awalnya belum tahu sih kalau lawan pemainnya siapa dan sampai akhirnya tahu Shiva Haju dan aku juga makin senang dan makin deg-degan juga pastinya karena setelah Doremi NU setelah Dirnatan, Melodiland, Doremi NU dan akhirnya aku mau lagi untuk bisa ikutan dalam dunia peraktingan dan aku seneng banget sih dan aku emang niatnya pengen kembali lagi dan pengen lebih semangat lagi untuk menjalankan semuanya. Oke. Dari awal kamu ditawarin tuh emang udah langsung dapat peran yang karakter utama atau mungkin kamu harus melewati apa namanya casting terlebih dahulu untuk dapat peran itu? Casting, pasti casting Kak, karena aku yakin banget dari pihak MD pun pengen yang terbaik, jadi udah pasti casting. Kayak gitu kan jodoh-jodohan kan, nggak ada yang tahu. Dan ya memang aku waktu itu dicoba untuk jadi Alistair. Ya akhirnya terima. Ya.
Tadi kamu udah mention juga kalau misalnya kamu jadi Alistair, ya kan? Dan teman-teman juga yang nonton live Instagram hari ini juga udah nulis Alistair, 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 ganteng jodohku. Ya ampun teman-teman. Mungkin Devano bisa sekali lagi nyapa teman-teman yang mungkin baru gabung, bisa disapa lagi dulu. Halo semuanya, gimana? Alistair ngeselin gak? Ya, ini pertanyaan yang ditujukan untuk teman-teman yang udah sempat nonton episode 1 sampai 3 ya. Sudah ada sampai 3 ya. Ya. Nah, mungkin bisa diceritain nggak dari Devano sendiri, Devano ini berperan sebagai Alistair, dan Alistair itu seperti apa karakternya? Mungkin bisa Ya, di-share. kalau ngomongin Alistair, mungkin teman-teman udah tahu, tapi kalau dari aku, Alistair itu adalah orang yang sangat dingin, kulkas, sangat-sangat cuek banget sama siapapun. Dia tuh termasuk orang yang mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Dia nggak peduli sama orang lain karena apa ya? Aku rasa dia dingin, dia ketus, dia galak itu semua karena background keluarganya dia yang apa ya? Dia punya keluarga yang sangat-sangat tidak suportif. Dia tidak apa ya pernah mengalami yang namanya keluarga yang harmonis. Dia selalu dimarahin sama papanya, padahal dia suka gambar, dia suka ngelukis. Saya papanya tuh selalu udah lu sekolah aja yang bener, lu jadi politikus aja gitu kayak misal. Terus dia punya ibu yang sangat-sangat sosialita banget, apa-apa tuh arisan, sosial media dan lain-lainnya. Jadi kayak Alistair tuh emang dari kecil udah benar-benar hidup mandiri dan hidup apa ya, hidup apa ya, hidup susah gitu. Susah dalam artian tuh dia punya keluarga yang tidak suportif gitu, sehingga ngebuat Alistair tuh punya sifat dan sikap yang mungkin ngeselin, ketus dan galak gitu sih. Oke. Dari Devano sendiri, sebenarnya karakter Alistair ini relate nggak sama Devano pribadi di kehidupan nyata sebenarnya? Jauh banget, bisa dibilang 190 ya ya sekitar 190, ya 180. 180. Pokoknya jauh banget karena Alistair tuh dingin banget kayak bener-bener yang cuek dan galak banget. Kalau di Farah tuh mau marah aja nggak enak gitu. Kayak aku tuh lebih lebih orangnya yang ceria, mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Kayak bener-bener aku ya seneng bergaul, seneng ketemu orang. Tapi kalau Alistair tuh kayak introvert gitu. Nah, terus kamu kan tadi bilang kalau misalnya Alistair dan Devano ini 180 derajat. Gimana caranya Devano mendalami peran sebagai Alistair sampai akhirnya teman-teman yang nonton live Tutar hari ini pada bilang kalau Alistair itu ngeselin, jutek, cuek, dan galak. Gimana caranya? Pendalaman karakter, memang kalau pendalaman karakter kita semua para cast ada apa ya, coaching acting gitu, apa namanya, acting coach, kita dapat acting coach. Terus memang kita ada proses reading juga, dan tapi ya memang kalau ngomongin itu doang, aku rasa nggak akan cukup kalau kita emang pengen belajar sendiri gitu. Jadi memang yang aku lakuin adalah untuk mendalami karakter Alistair ini, aku belajar di rumah. Setelah aku pulang dari reading, aku baca-baca lagi skripnya, aku develop lagi apa yang mau aku kasih di dalam dalam karakter Alistair ini. Kayak apa ya, yang aku kasih tuh mungkin muka yang bener-bener kaku banget dan suara Alistair yang galak, apa sih kayak eh, apa sih kalau di trailer tuh lupa dialognya. Pokoknya dia tuh galak banget kak, dan itu tuh nggak biasa banget Devano ngelakuin hal kayak gitu. Tapi aku pengen coba di karakter Alistair ini untuk kelihatan lebih kayak apa ya, galak tapi dia sebenarnya perhatian gitu. Ini adalah salah satu karakter yang sebenarnya diidam-idamkan oleh orang-orang di luar sana. Jadi udah nggak heran kalau misalnya teman-teman yang nonton live tutor sore hari ini sedikit kagum ya dengan karakter Alistair walaupun dia cuek dan jutek. Terus aku mau tanya nih sama yang tadi kamu sempat omongin juga, kalau Alistair itu kan memang sifatnya terbentuk seperti itu karena latar belakang keluarganya ya kan, yang Ya. dia nggak boleh terjun di bidang seni tapi dia malah harusnya jadi politis dan lain-lain. Nah kalau dari Devana sendiri, seandainya hal itu terjadi di dunia nyata, nah kamu gimana menanggapinya? Apakah kamu akan bersifat seperti Alistair juga atau mungkin gimana? Aku sama sebenarnya ngalamin hal yang sama. Aku punya orang tua yang pada saat itu tidak apa ya, tidak mau anaknya di dalam di dalam dunia entertainment karena
orang tuaku sendiri malah punya persepsi kalau anak laki-laki juga harus punya nilai-nilai yang baik, harus masuk universitas yang benar-benar ternama di Indonesia atau di luar negeri gitu. Jadi memang sebenarnya sama itunya di Alistair. Yang sama tuh sebenarnya itunya kalau ngomongin persamaan. Cuman cara aku menghadapi persoalan itu memang agak beda sama Alistair. Kalau Alistair tuh jadi ngebentuk diri dia yang sangat introvert. Kalau aku justru kayak menyemangati aku untuk bisa sendiri berdiri sendiri itu sih. Ini tadi ada yang tanya nih, kenapa sih Alistair galak sama Anas? Karakternya si Faju ya. Ya, Mungkin bisa ditanya dikit tapi tanpa spoiler, bisa nggak ya? aduh gimana tuh? Susah ya? Ya kenapa galak sama Anas? Karena yang tadi aku bilang si Alistair itu nggak peduli sama siapapun. Dia tuh nggak suka dipanggil aku kamu. Dia nggak suka diganggu-ganggu. Sementara si Ana ini tuh selalu nyari-nyari Alistair mulu sampai akhirnya ternyata Ana teman deketnya Alistair dari kecil. Aduh, itu spoiler sih tapi ya apa deh. Iya ya, maaf ya, maaf teman-teman. Semoga kalimat yang barusan rada tidak terdengar supaya teman-teman yang nonton tidak penasaran. Oke, kalau Teluk Alaska ini kan sebenarnya diangkat dari novel yang populer ya kan, yang sudah populer sebelumnya. Nah, ada beban tersendiri nggak sih Devano saat memerankan karakter Alistair di series ini? Iya. Pengalaman dari sebelum-sebelumnya di film Melodyland aku juga memerankan peran yang backgroundnya tuh Wattpad, cerita Wattpad, which is fans Wattpad itu bener-bener sangat-sangat detail banget orangnya, bener-bener dia pengen apa yang dia baca pengen tervisualisasikan dengan baik sama dia gitu. Dan ya deg-degan pastinya Kak. Takut takut nggak berhasil, tapi alhamdulillah aku seneng banget. Aku ngeliat komen-komen dari kemarin, komen-komen Instagram, komen-komen TikTok dan lain-lainnya sosial media. Semuanya seneng sama cast, semuanya seneng sama hasilnya. Pokoknya kalau dari aku sih, menurut aku episode 1 dan 3 sampai 3 itu belum seseru itu. Kedepannya bakal sangat-sangat banyak banget konflik, banyak banget hal-hal yang ternyata kalian nggak ketebak deh. Pokoknya aku aja sampai bingung mau ngomong kayak gimana. Ya, ya ini seperti yang kata Devano, kalau misalnya episode 1 sampai 3 itu belum Masih pengenalan seseru gitu. itu. Ya, belum, masih banyak kejutan-kejutan yang bakal dikasih sama series Teluk Alaska. Jadi teman-teman wajib banget ya nonton series Teluk Alaska sampai tamat. Nah, ngomongin lagi balik soal novel, sebenarnya sebelum meranin karakter Alistair, kamu baca novelnya dulu dari awal sampai akhir nggak? Apa cuman langsung dari skenario-nya aja? Aku baca Wattpad-nya. Aku baca Wattpad-nya. Aku rasa juga selain aku baca Wattpad, dari pihak MD udah ngasih sinopsis yang jelas dan karakter list yang jelas juga. Jadi kita para cast juga udah benar-benar paham dan bisa untuk develop karakternya mau kayak gimana gitu sih. Siap. Tapi kalau dari Devano sendiri, apakah genre seperti yang disuguhkan sama Teluk Alaska adalah genre favoritnya Devano kalau lagi pingin baca novel atau baca webtoon? Atau ada genre lain yang Devano suka? Kalau baca buku, kayaknya memang cerita-cerita kayak gini yang menarik sih Kak, yang ngebuat kita para pembaca atau para penonton jadi kegemesan sendiri, ketawa-tawa sendiri sama baper-bapernya, kayak gitu deh. Ya, terus mungkin Devano bisa ceritain ada momen seru atau momen sedih atau apa waktu lagi proses syuting, tapi mungkin yang tidak terlalu spoiler karena kita sudah sempat kecolongan spoiler satu topik di awal. Mungkin bisa ceritain keseruan waktu selama syuting atau mungkin dengan lawan mainnya juga. Mungkin keseruannya, kelucuannya itu ada di dalam proses kita. Dari awal kita benar-benar udah kayak keluarga banget. Kita disatuin tuh emang bener keluarga, apalagi aku dan Shiva yang udah kenal banget lama sebagai kakak adik juga. Jadi memang di sini kita apa ya
semua cast tuh kayak bener-bener deket banget, kita bercanda bareng, setiap hari ketemu, reading dan lain-lainnya. Kalau hal-hal seru atau hal-hal lucu tuh apa ya? Banyak banget lagi Kak, banyak banget karena memang kita tuh sedekat itu. Aku juga kayak nggak nyangka kita bakal sedekat itu gitu. Jadi kayak seru banget cast-castnya masing-masing punya karakter yang beda-beda. Entah ada yang receh, ada yang lucu, ada yang iseng, ada yang jahil. Jadi memang benar-benar seru setiap hari gitu. Oke, mungkin eh pemeran atau mungkin lawan main yang suka jadi mood buster waktu di lokasi syuting siapa? Atau mungkin Devano sendiri yang biasa jadi mood buster teman-teman yang lainnya? Aku nggak tahu lagi. Cuman kayaknya kalau ngomongin mood booster, aku rasa memang setiap masing-masing dari cast apa ya, mereka juga menyemangati dirinya sendiri. Tapi kalau ngomongin booster siapa yang paling ngebangun booster kita selama kita syuting, hmm, kayaknya Shiva deh harusnya. Karena Oh, okay. itu yang selalu ngebawa makanan gitu, kayak gojek makanan, ngebantu teman-teman semua untuk jadi kita makan, kita happy happy walaupun capek itu sih. Okay. Ini tadi aku sempat baca di kolom komentar ada yang bilang soal penampakan. Emang waktu syuting ada penampakan-penampakan gitu atau gimana? Aduh, itu aku yang fotoin lagi. Jadi memang aduh, ya ampun sendiri di rumah lagi. Uh, Oh, ya ampun. jadi di waktu di lokasi syuting, nggak usah disebutin ya lokasinya di Ya. mana. Cuman kita memang waktu itu syuting sampai jam 3 pagi, 4 pagi itu kita ada di hutan-hutan gitu loh Kak, hutan-hutan. Itu posisinya fotonya itu jam berapa ya? Jam 12 malam ke atas kalau nggak salah jam 1. Jadi ya biasa kita cast juga sering banget foto-foto sampai akhirnya kita foto pakai flash di malam hari dan backgroundnya memang backgroundnya pohon-pohon gitu. Foto sekali seret, kali foto aja tuh udah langsung muncul itu pocongnya. Itu Waduh. banget itu aku kaget, semua cast kaget. Amara udah nangis-nangis banget karena udah takut banget. Tapi langsung kita hapus fotonya dan ternyata si Tahageng masih nyimpen fotonya sampai sekarang. Wah. Nah, gimana nih habis cerita di rumah sendiri apakah aman, Devano? Aku aku aman. Iya. Aman tuh teman-teman Devano walaupun sendirian di rumah tetap mau ceritain kisah horornya ke kalian. Oke. Okay. Kalau dari Devano sendiri, ini tadi tuh ada yang tanya sebenarnya. Kalau misalnya Devano sendiri, kedepannya mau nggak sih kolaborasi sama musisi muda? Atau kalau misalnya ada, siapa? Bisa di-share di sini. Aku pengen banget collab sama The Overtune sih. Karena emang dari awal aku juga sering banget nyanyi lagu-lagunya mereka. Aku uh, pensi pertama nyanyi lagunya mereka. Terus kayak aku bener-bener uh, ngefans banget sih sama semuanya. Ya, kalau lagu favoritnya The Overtone, kalau kamu sendiri? Ada judulnya Time Will Tell. Sebenarnya banyak. Ada Bicara, ada Saya Pelindungmu, I Still Love You. Semuanya sih sebenarnya aku dengerin lagu-lagunya mereka. Written in the Stars kalau nggak salah. Written on the Stars atau in the Stars. Ya, semoga kedepannya Devano bisa mewujudkan salah satu impiannya buat kolaborasi sama The Overtune. Ya, teman-teman yang nonton live hari ini harus mendoakan. Oke, terus selanjutnya tadi tuh juga ada pertanyaan Devano. Ini kan Teluk Alaska hanya bisa dilihat melalui WTV ya kan? Ya, WTV. betul ya. Ya, WTV. Nah, terus ada yang tanya kalau misalnya ada yang nonton Teluk Alaska dibajakan tapi bukan dari WTV. Nah, tanggapannya Devano gimana nih sebagai pemain filmnya juga? Mungkin silakan. Yang pasti sedih sih Kak. Karena memang kita syuting bener-bener banget. Kita tuh dari awal udah punya motivasi sendiri untuk ngebahagiain para penonton nantinya. Tapi sedih banget kalau misalkan teman-teman nontonnya secara ilegal. Dan ya gimana ya kalau ngomongin kayak gitu tuh udah capek aja gitu. Karena kalau di WTV tuh bener-bener udah
kualitasnya udah lebih dari HD, dikasih subtitle juga masih aja nonton yang ilegal tuh kayak menurut aku tuh kayak sampah banget gitu loh. Jadi kayak buat teman-teman yang mungkin masih nonton di Telegram atau di TikTok part per part itu, aku rasa lebih baik di WeTV langganan VIP itu cuma 15.000 per bulan. Jadi ya buat apa nih legal burem tahu guys gitu loh. Ya, benar-benar setuju setuju sama Devano. Jadi teman-teman apapun filmnya, kalau misalnya kalian bisa mengakses di OTT yang ada, jangan sampai kalian nonton bajakan karena ini adalah salah satu cara kalian untuk mengapresiasi artis favorit kalian, terus pemain film dan juga pembuat-pembuat film di Indonesia. Betul kan, Devano? Setuju? Setuju banget. Ya, oke. Pertanyaan lagi nih, kalau misalnya dari kamu pribadi, sebenarnya lebih sulit acting waktu kamu acting di video klip atau lebih sulit acting waktu kamu main film? Main film karena pertama kameranya lumayan banyak, kameranya lumayan gede dari video klip. Terus aku tuh kalau video klip biasanya sendiri develop semuanya sendiri, dan di sini kan pasti ada saudaranya, ada acting coach-nya, ada cast-cast yang lain. Jadi deg-degan lebih kali lipat dari video klip pastinya. Jadi ya deg-degan main film sih. Nah, tapi kalau misalnya disuruh pilih, walaupun tadi Devano bilangnya main film lebih sulit gitu ya, tapi kalau disuruh milih, kamu lebih milih acting, lebih milih nyanyi terus, apa lebih milih untuk fokus di dunia acting? Atau bahkan dua-duanya malah? Dua-duanya bisa sebenarnya kalau jalan. Aku selama ini sih selalu menjalankan dua-duanya. Tapi kalau disuruh milih pastinya musik karena aku awalnya udah berjalan dalam permusikan, dan aku memang sangat-sangat senang banget dalam dalam aku apa ya bermusik gitu, entah nyanyi entah menulis lagu, karena aku tuh orang yang sangat-sangat mendem banget Kak. Jadi kayak aku nggak pernah curhat kepada siapapun gitu, ke teman-teman aku sendiri pun aku nggak pernah curhat. Tapi aku bisa curhat itu lewat lirik-lirik lagu, lewat nada-nada. Jadi kayak dalam musik aku bisa jadi lepas. Betul banget. Jadi teman-teman penggemarnya Devano, jadi kalian adalah salah satu orang yang beruntung karena Devano selalu curhat lewat lagu ke kalian tentunya. Nah, Ya, oke. Kalau misalnya ini kayaknya teman-teman ini udah banyak yang penasaran sih, walaupun mungkin udah ada yang dengar lagu cerita remaja di YouTube dan juga di episode 1 sampai 3-nya Teluk Alaska, tapi mungkin Devano bisa menyanyikan sedikit cuplikannya buat teman-teman yang udah nonton Devano sore hari ini. Mungkin silakan. Oke, mungkin lirik favorit aku aja ya. Boleh, boleh. Tak pernah kuduga ku jatuh cinta pada yang tak ku harap. Tak pernah percaya ku pada cinta sampai akhirnya engkau datang dan membuat sepi dan menggundah hati yang menggila. Haruskah engkau? Gitu. Waduh, jujur ya, lumayan melting ya, apalagi teman-teman yang di rumah pasti waduh dengerin suaranya Devano pasti tambah tuh, ada yang bilang Masya Allah suaranya gila nggak kuat, ya ampun. Terima kasih loh buat teman-teman yang sudah menonton Devano. Mungkin Devano kalau misalnya bisa ngasih rating nih dari 1 sampai 10, kalau menurut kamu soundtrack cerita remaja tuh berapa nilainya? 10. 10. Karena aku yang nyanyiin, aku harus promo. Betul, betul juga, betul. Iya, betul. Tidak salah, benar. Oke, terus kalau untuk seriesnya sendiri, Teluk Alaska, ratingnya berapa? Tetap mutlak 10. 10. 10.
Ya, teman-teman, karena sudah dikasih rating 10 dari Devano, otomatis teman-teman harus banget nonton series Teluk Alaska dari episode awal sampai akhir, dan tentunya di platform yang resmi. Mungkin Devano bisa kasih alasan sih kenapa teman-teman wajib banget buat dengerin Cinta Remaja, dan juga wajib banget untuk nonton series Teluk Alaska. Yang pasti kenapa kalian harus nonton dan harus mendengarkan lagunya, karena yang pertama lagunya tuh bener-bener aku ciptain khusus untuk Teluk Alaska, bener-bener aku ciptain untuk series itu. Jadi aku ngelakuin itu pasti pakai hati, dan semoga dari lirik-liriknya, dari nada-nadanya sampai ke hati kalian juga. Pokoknya terima kasih juga yang udah denger lagunya. Dan untuk seriesnya yang pasti kenapa kalian harus nonton selain ada aku dan Syifa Haju dan lainnya, karena di sini apa ya, kita bakal susah lagi, aku takut spoiler. Udah hampir spoiler, Iya. udah sekali spoiler soalnya ya. Pokoknya seriesnya bakal manis banget, drama yang mungkin berbeda dari color, dari ya grading warna, dari para cast juga di sini bakal menunjukkan kita yang sangat-sangat keren dan luar biasa. Kalau cerita sih aku rasa buat teman-teman pembaca juga udah pasti udah tahu, dan ya bakal semanis itu, bakal seru itu. Pokoknya ditungguin aja setiap Kamis dan Jumat jam 6 sore. Siap. Ini aku punya beberapa pertanyaan lagi nih sebenarnya. Tadi mungkin kan ada teman-teman yang gabungnya terakhiran. Ada yang tanya kira-kira Devano ke depannya itu mau lanjut acting lagi atau enggak, dan mungkin apa genre yang Devano ingin coba ke depannya. Nextnya ada sih, tapi aku belum bisa ngomongin. Cuman aku nggak bisa nge-spoiler lagi, sialan. Pokoknya Aduh. apa ya? Ya ada drama-dramanya. Tapi kalau misalkan aku, dari aku pribadi, aku pengen coba, aku pengen jadi orang gila. Pengen banget. Waduh, Itu sih. teman-teman sudah mendengarkan ya, Devano ingin menjadi orang gila, atau mungkin ada sutradara-sutradara film yang mau mengcasting Devano di film selanjutnya untuk menjadi orang gila. Ayo silakan dihubungi langsung. Oke, terakhir sih sebelum kita tutup live Cetar hari ini ya, walaupun pasti teman-teman masih pingin ngobrol sama Devano, tapi mungkin Devano bisa kasih pesan ke teman-teman yang udah nonton live Cetar hari ini, dan juga mungkin mau ngingetin saya lagi buat nonton Teluk Alaskanya di mana. Silakan. Buat teman-teman semuanya lagi nonton, halo semuanya. Sehat-sehat. Pokoknya terima kasih banyak udah nonton Teluk Alaska. Aku juga udah lihat dari DM aku, ada yang dari Philippines, ada yang dari Malaysia, dari Singapura, DM aku suka banget sama seriesnya. Terima kasih banyak, thank you so much for watching the series also. Apalagi ya, pokoknya sehat-sehat aja sih. Terima kasih udah nonton, dan tetap jaga kesehatan. Ya, sehat selalu juga buat Devano. Semoga kedepannya sukses selalu. Semoga apa yang diimpikan mulai dari musisi yang mau diajak kolaborasi hingga film atau peran yang ingin dimainkan kedepannya segera terwujud. Amin ya, Amin, terima teman-teman. kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Devano untuk hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, pokoknya tetap sehat, tetap semangat. Mungkin bisa salam perpisahan ke teman-teman yang nonton live kita hari ini sebelum live. Oke. Ya, silakan. Makasih semuanya udah nonton. Pokoknya sampai ketemu lagi nanti hari Kamis dan Jumat. Ya. Dadah. Terima kasih, Devano. Terima kasih banyak. Aku takut salah. Ini gimana? Akhiri sekarang kan.